Sebelum menonton video ini, bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng. Terima kasih. Prabowo Subianto Presiden, sore hari ini, Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025, melantik 6 orang pejabat negara dalam prosesi upacara di Istana Kepresidenan Jakarta. Keenam orang yang mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan Presiden yaitu Bryan Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendiktisaintek menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Pengangkatan Profesor Bryan sebagai Mendiktisaintek berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 26P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Berikutnya, Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Keduanya dilantik berdasarkan Kepres nomor 27P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPKP. Kemudian, Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sony Heri Budi Utomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS berdasarkan Kepres nomor 28P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPS. Lalu, Letjen TNI Purn Nugroho Sulistyo Budi dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Kepres nomor 29P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BSSN. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti saya kepada Tim Hukum PDI Perjuangan (PDIP), resmi melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penanganan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kami dalam rangka untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap adanya dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Jadi, kami melaporkan Saudara Rosa Purbo Bekti, ujar tim hukum PDIP Yohanes Tobing di kantor Dewas KPK, Jakarta, Rabu, 19/2. Tobing membeberkan dugaan pelanggaran kode etik yang disinyalir dilakukan Rosa, yakni saat mengintimidasi mantan terpidana kasus suap yang sempat menjadi kader PDIP Agustiani Tio Fridelina hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang disebut dia sebagai perampasan. Nah, seluruh rangkaian yang dilakukan oleh penyidik KPK itu yang kita laporkan hari ini ke pimpinan Dewas, kata Yohanes. Ia berharap Dewas KPK serius menanggapi laporan tersebut. Saya paham betul tidak ada yang kebal hukum di negara ini, tapi kalau ketemu dengan penyidik-penyidik KPK yang ugal-ugalan, tidak profesional, ini tolong ditindak, ucap dia. Dalam kesempatan itu, Yohanes menyampaikan kekecewaannya lantaran dua laporan awal tidak ada tindak lanjutnya. Kami mohon ini surat yang ketiga, kami berharap pimpinan Dewas KPK untuk memeriksa surat kami dan memanggil orang-orang yang sudah kami laporkan ini, tandasnya. Rosa sudah beberapa kali dilaporkan oleh kubu PDIP saat menangani kasus yang turut menyeret mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku tersebut. Ia pernah dilaporkan atas dugaan perbuatan melawan hukum ke pengadilan, dilaporkan secara pidana ke Bareskrim Polri, serta ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas persoalan hak asasi manusia, HAM. Adapun KPK menetapkan Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu, anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 Harun Masiku. Hasto dan Doni belum dilakukan penahanan oleh KPK. Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 daerah pemilihan, Dapil 1 Kalimantan Barat Kalbar, Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis 13/2, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Menurut Hakim,
Seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan pra-peradilan pada Senin, tanggal 17 Februari kemarin. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabaikan permintaan tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) yang memohon penundaan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka karena ada proses pemohonan pra-peradilan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menegaskan tim penyidik tetap menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan tersebut pada Kamis 20/2. KPK tidak akan mengomentari langkah yang diambil Eseder, HK dan tim. KPK akan tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku, ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu, 19/2. Dalam hal ini adalah surat panggilan kedua sebagai tersangka untuk hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, sambungnya. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Hasto memenuhi panggilan penyidik. Semoga HK patuh hukum, kata Setio singkat. Terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan proses pra-peradilan tidak bisa menghalangi tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Ia menghormati upaya hukum yang ditempuh Hasto. Tidak ada UU yang melarang beliau untuk mengajukan kembali pra-peradilan yang sudah diputus oleh hakim, kata Johanis. Dan tidak ada juga UU yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli ataupun tersangka. Bahkan, menahan tersangka pada saat proses pra-peradilan pun tidak dilarang kecuali ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan proses penyidikan sampai dengan putusan pra-peradilan diucapkan dalam persidangan, lanjut Johanis. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 18/2, tim hukum meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Hasto sampai ada putusan pra-peradilan yang baru saja diajukan pada awal pekan ini. Tim hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan pihaknya mengajukan dua permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan pada Jumat, 14/2. Kemudian pada Senin 17/2, kata Roni, PN Jakarta Selatan telah menyampaikan nama hakim yang menangani perkara dan jadwal sidang pertama. Di hari yang sama, Hasto mendapat panggilan dari KPK untuk hadir pada pemeriksaan Kamis 20/2. Pada hari yang sama, kami menerima panggilan dari penyidik KPK untuk panggilan kedua memeriksa Mas Hasto pada Kamis 20/2. Kami sangat menyayangkan di mana hari Senin tanggal 17 Petanyuton Jaksel sudah mengumumkan akan dilaksanakan pra-peradilan pada tanggal 3 Maret tapi di hari yang sama penyidik KPK mengirim panggilan, kata Roni. Roni meminta KPK untuk menghormati proses hukum yang sedang ditempuh pihaknya yakni dengan melakukan penundaan pemeriksaan terhadap Hasto. Kami minta pihak KPK menghormati proses hukum karena belum ada putusan pra-peradilan menguji sah tidaknya status tersangka Mas Hasto agar proses ini berkeadilan. Kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pra-peradilan, ucap Roni. Namun, tim hukum Hasto lainnya, Magdir Ismail menyatakan Hasto akan datang ke KPK pada tanggal 20 Februari. Penasihat hukum akan mendampingi Hasto. Panggilan tersebut telah diterima. Kami merencanakan untuk datang, kata Magdir saat dihubungi, Selasa, 18/2. KPK menetapkan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu, anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 Harun Masiku, buron. Hasto dan Doni belum dilakukan penahanan oleh KPK. Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 daerah pemilihan, Dapil 1 Kalimantan Barat Kalbar, Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis 13/2, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan pra-peradilan pada Senin,
tanggal 17 Februari tahun 2025. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengabaikan permintaan tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) yang memohon penundaan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka karena ada proses pemohonan pra-peradilan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menegaskan tim penyidik tetap menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan tersebut pada Kamis 20/2. KPK tidak akan mengomentari langkah yang diambil Eseder, HK dan tim. KPK akan tetap melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku, ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu, 19/2. Dalam hal ini adalah surat panggilan kedua sebagai tersangka untuk hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025, sambungnya. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Hasto memenuhi panggilan penyidik. Semoga HK patuh hukum, kata Setio singkat. Terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan proses pra-peradilan tidak bisa menghalangi tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Ia menghormati upaya hukum yang ditempuh Hasto. Tidak ada UU yang melarang beliau untuk mengajukan kembali pra-peradilan yang sudah diputus oleh hakim, kata Johanis. Dan tidak ada juga UU yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli ataupun tersangka. Bahkan, menahan tersangka pada saat proses pra-peradilan pun tidak dilarang kecuali ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan menghentikan proses penyidikan sampai dengan putusan pra-peradilan diucapkan dalam persidangan, lanjut Johanis. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa 18/2, tim hukum meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Hasto sampai ada putusan pra-peradilan yang baru saja diajukan pada awal pekan ini. Tim hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan pihaknya mengajukan dua permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan pada Jumat 14/2. Kemudian pada Senin 17/2, kata Roni, PN Jakarta Selatan telah menyampaikan nama hakim yang menangani perkara dan jadwal sidang pertama. Di hari yang sama, Hasto mendapat panggilan dari KPK untuk hadir pada pemeriksaan Kamis 20/2. Pada hari yang sama, kami menerima panggilan dari penyidik KPK untuk panggilan kedua memeriksa Mas Hasto pada Kamis 20/2. Kami sangat menyayangkan di mana hari Senin tanggal 17 Petanyuton Jaksel sudah mengumumkan akan dilaksanakan pra-peradilan pada tanggal 3 Maret tapi di hari yang sama penyidik KPK mengirim panggilan, kata Roni. Roni meminta KPK untuk menghormati proses hukum yang sedang ditempuh pihaknya yakni dengan melakukan penundaan pemeriksaan terhadap Hasto. Kami minta pihak KPK menghormati proses hukum karena belum ada putusan pra-peradilan menguji sah tidaknya status tersangka Mas Hasto agar proses ini berkeadilan. Kami meminta agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya putusan pra-peradilan, ucap Roni. Namun, tim hukum Hasto lainnya, Magdir Ismail menyatakan Hasto akan datang ke KPK pada tanggal 20 Februari. Penasihat hukum akan mendampingi Hasto. Panggilan tersebut telah diterima. Kami merencanakan untuk datang, kata Magdir saat dihubungi, Selasa, 18/2. KPK menetapkan Hasto bersama advokat PDIP Donitri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu, anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 Harun Masiku, buron. Hasto dan Doni belum dilakukan penahanan oleh KPK. Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 daerah pemilihan, Dapil 1 Kalimantan Barat Kalbar, Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis 13/2, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak menerima permohonan pra-peradilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Menurut Hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan pra-peradilan pada Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025.